Saudara-saudara, hari ini kita kali kedua berkhotbah tentang hukum yang ketujuh. Kita sekali lagi membuka kitab suci dari Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 17 kita membaca bersama-sama. Keluaran pasal 20 ayat ke-12 sampai ayat ke-17. Bersama-sama membaca. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, cerahkanlah hati kami dengan kebenaran-Mu yang berasal dari surga. Berilah ketaatan kepada kami dan pengertian kesadaran yang sesungguhnya untuk mau mendengar, mau menjalankan, mau menerima teguran Tuhan untuk hidup kami. Beri kekuatan kepada kami untuk sungguh-sungguh menjalankan semua ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu kita mulai mengatakan dengan hukum yang ketujuh, jangan berzina. Ini adalah satu hal menyusul jangan membunuh. Pembunuhan itu adalah pelecehan terhadap hidup. Pembunuhan adalah ketidakhormatan terhadap sesama. Pembunuhan adalah memakai kuasa yang tidak ada pada kita untuk menghujat Tuhan. Pembunuhan adalah menghabisin hidup orang lain dengan hak yang kita rebut dari tangan Tuhan. Maka Tuhan berkata, jangan membunuh. Karena barang siapa yang mengalirkan darah manusia, darah dia juga harus dialirkan. Allah tidak akan membiarkan manusia melakukan pembunuhan dan tidak memberikan hukuman kepada dia. Selanjut daripada itu adalah hukum seterusnya, jangan berzina. Sedikit kurang daripada pembunuhan. Perzinahan itu adalah melecehkan hidup. Perzinahan itu adalah menghina ciptaan Tuhan, khususnya diri kita, lalu melampiaskan nafsu untuk merusak sesuatu kesucian yang penting. Minggu lalu kita mengatakan kesucian adalah satu zat daripada ilahi, substansi di mana Tuhan disebut sebagai Tuhan. Dan ini tidak mungkin ditiru, tidak mungkin dipalsukan, tidak mungkin diimitasi oleh siapa. Karena kesucian itu adalah satu substansi dari Tuhan sendiri. Itu sebarang siapa yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mau hidup taat kepada perintah Tuhan, yang hidup memiripi Sang Pencipta yaitu Tuhannya, dia harus hidup suci. Hidup yang suci sangat berkait dengan seks. Itu sebab di dalam Alkitab Allah begitu memandang tinggi kesucian daripada seks. Nah, ini menjadi satu ciri khas agama Kristen yang murni, agama Kristen yang benar-benar, agama Kristen yang suci adalah agama Kristen yang benar. Agama Kristen yang tidak mementingkan kesucian itu selalu adalah agama Kristen yang palsu. Saudara-saudara, kesejatian dari iman Kristen adalah kesejatian yang menghargai kesucian di dalam seks. Saudara-saudara, karena seks mempunyai sesuatu kekuatan dan sesuatu tempat yang penting di dalam pembentukan masyarakat. Tanpa hubungan seks tidak mungkin melahirkan hidup yang baru. Tanpa adanya seks tidak mungkin melangsungkan, melestarikan hidup daripada seluruh manusia. Itu sebab keluarga menjadi unit dasar, keluarga menjadi unit paling fundamental. Jikalau keluarga tidak dihargai,
masyarakat itu akan hancur. Jikalau seks boleh diselewengkan sembarangan, manusia seperti binatang. Barang siapa yang tidak menghargai seks, orang itu akan hidup tidak mirip dengan manusia. Dia akan hidup seperti binatang. Saudara-saudara, bahkan binatang pun di dalam hidup seks, meskipun mereka tidak seketat seperti apa yang dijalurkan oleh Tuhan dan dituntut kepada umat manusia, mereka pun tidak menyeleweng seperti manusia yang memakai kebebasan melampiaskan nafsu yang tidak karu-karuan dan tidak bertanggung jawab. Di dalam binatang, engkau tidak melihat mereka begitu keji seperti manusia yang main birahinya tanpa batas. Saudara-saudara sekalian, karena keluarga itu unit dasar, karena keluarga itu unit yang penting, unit fundamental, pembentukan dari masyarakat, pembentukan dari negara, mulai dari keluarga. Maka hidup berkeluarga itu adalah hidup yang harus dijaga dengan ketat. Hidup berkeluarga adalah hidup yang melangsungkan kehendak Tuhan di dalam hidup sebagai manusia. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa suami cintailah istrimu. Dan Paulus berkata, waktu saya bicara dengan suami mencintai istri, saya sedang membicarakan tentang misteri antara Kristus dan gerejanya. Kristus bagaimana mencintai gereja. Dia datang dari surga mencari orang yang sudah menyeleweng, mencari orang yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah berontak, sudah khianat, untuk membawa dia kembali menjadi milik Tuhan dan mati bagi kaum umatnya, mati menebus mereka kembali menjadi miliknya, lalu dijadikan mempelai perempuan. Gereja adalah mempelai perempuan dari Kristus yang adalah sang mempelai lelaki. Di dalam hubungan ini, cinta kasih yang suci telah mempersatukan. Itu sebab cinta kasih antara suami dan istri, hubungan antara keluarga, antara seorang pria dan seorang wanita, melalui janji, melalui menjalankan, mematuhi apa yang dijanjikan sesuai perintah Tuhan, itu dinyatakan melalui cinta kasih Kristus kepada gerejanya. Saudara-saudara, gereja tadinya adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang mengkhianati kebenaran, orang-orang yang sudah merobek-robek janji Tuhan dengan manusia. Mereka ada anak-anak terhilang, satu persatu dibawa kembali oleh cinta kasih, satu persatu digerakkan oleh bertobat, satu-satu dipimpin untuk menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan kaum yang ditebus, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan itu dikumpulkan menjadi satu assembly. Dan ini adalah assembly of God. Ini adalah kaum yang dikumpulkan bagi Tuhan Allah. Ini yang diasingkan dari orang berdosa menjadi milik Sang Pencipta, menjadi milik di dalam arti yang kedua. Milik arti pertama, kita dimiliki Tuhan memang karena kita dicipta. Kedua, kita dimiliki Tuhan karena kita ditebus. Dunia dan seluruh yang ada di dalamnya itu milik Tuhan. Ini adalah Mazmur 24 ayat 1. Kalau semua milik Tuhan, apa bedanya kita milik Tuhan sebagai orang Kristen? Kita milik Tuhan, kita orang Kristen dimiliki Tuhan. Karena pemilikan ini ada dua aspek. Pertama, kita dimiliki Tuhan karena Dia mencipta kita. Kedua, kita dimiliki Tuhan karena Dia menebus kita. Dan penebusan ini mengkorbankan anak Allah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, yang harus turun dari surga, harus jelma menjadi manusia, melalui proses inkarnasi, menjadi seorang bayi, dibesarkan di Nazaret. Akhirnya Dia harus mati di atas kayu salib dengan mencurahkan darah, dengan menyerahkan nyawanya. Dia menjadi tebusan bagi kita. Cinta kasih semacam demikian ini menuntut kita taat kepada Dia. Dan ini disebut orang suci.
orang suci dikuduskan, diasingkan bagi Tuhan untuk hidup hanya menghadap Tuhan. Hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Paulus berkata, aku telah menjodohkan engkau seperti seorang menjodohkan seorang gadis yang suci kepada suami. Jadi yang kujodohkan, ku harap engkau memelihara kesucianmu, simplicity and your love. Only one direction, only to one person, Jesus Christ. Saudara-saudara, di dalam hal cinta kita melihat ada 3 hal yang tidak mungkin tidak kait satu dengan lain. Pertama, cinta yang sejati adalah cinta yang jujur, murni, dan tidak ada bohong di dalamnya. Cinta sama kemurnian motivasi ini tidak pisahkan. Seorang mengatakan aku cinta kamu, tapi dia main-main, dia mengkelabui, dia menipu. Cinta itu tidak beres. Saudara-saudara, cinta yang sejati adalah cinta yang murni motivasi dan cinta yang jujur di dalam hati sanubarinya. Ini ujian yang pertama. Jikalau cinta yang tidak murni boleh menipu orang-orang, maka cinta itu pada satu hari akan terbongkar, bukan cinta yang sesungguhnya. The true love is the genuine and honest love. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang sejujurnya. Ini pertama. Kedua, cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang rela memelihara kesucian demi yang dicintai. Jika engkau sungguh-sungguh mencintai seseorang, engkau tidak akan sembarang mencemarkan diri lalu memberikan yang najis kepada yang kau cintai. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang suci. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang rela setiap memelihara kesucian itu demi menyenangkan yang dicintai itu. Dan saudara-saudara, ketiga, cinta yang benar adalah cinta yang hanya kepada satu sasaran, satu objek saja. Tak ada kemungkinan manusia dalam waktu yang sama mencintai 2 sasaran, mencintai 2 orang. Itu tidak benar. Tak mungkin engkau mempunyai cinta yang sama derajat pada saat yang sama kepada 2 orang. Nah, ini tidak dimengerti oleh manusia. Ini tidak dimengerti oleh psikologi. Mengapakah kalau orang betul-betul mencintai satu orang, dia tidak mungkin pada saat yang sama mencintai orang kedua dengan derajat yang sama, dengan cinta seperti dia mencintai yang satu ini. Kenapa? Tidak ada orang bisa jawab. Jawaban hanya di Alkitab. Karena Allah mencipta manusia menurut peta teladan Tuhan Allah. Sehingga Allah mengatakan, "Hear ye Israel." Dengarlah Israel, Allahmu adalah Allah yang esa. Itu sebab dengan segenap hatimu, seluruh pikiranmu, sekuat tenagamu, dan sebulat sifatmu mencintai dia. Berarti one to one. Allah adalah Allah yang esa. Allah menciptakan engkau dengan mempunyai kemungkinan berpotensi kasih. Dan kasih itu menuju kepada Tuhan Allah. Karena Allah hanya satu. Engkau tidak bisa mencintai yang kedua. Nah, ini di dalam peta teladan yang diterapkan ke dalam hidup kasih, hidup seks, hidup berkeluarga sama. There's no way for you to love the 2 person at the same level at the same time. That is impossible. Karena di sini ada unsur kasih sama sejati, kasih sama rela kekal memelihara, kasih sama hanya satu objek. Ini membuktikan dengan demikian manusia mungkin melestarikan hidup keluarga yang sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, psikologis dan sosiologis, 2 bidang ini telah membuktikan satu hal, yaitu hidup yang paling baik dalam pernikahan, yaitu adalah monogami, bukan poligami. Tidak ada masyarakat poligami yang bisa memberikan bahagia lebih besar dari masyarakat yang
memelihara sistem monogami. Monogami berarti seorang pria menikah dengan seorang wanita dan saling setia menjaga cinta yang murni untuk seumur hidup. Dan dengan sistem semacam ini, masyarakat terjamin, kesehatan manusia terjamin, kebahagiaan jiwa dua orang terjamin, dan keluarga akan terjamin di dalam real yang benar. Saudara-saudara sekalian, jikalau seorang pria bercabang-cabang hati, mencintai ini, mencintai itu, cintanya pasti tidak murni. Jikalau seorang wanita sudah menikah dengan satu, masih mencintai ini itu lagi, cintanya tidak murni. Saya tidak berarti kita seperti malaikat. Saya tidak berarti kita bisa betul-betul memelihara cinta dengan kekuatan kita sendiri seumur hidup. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang menyeleweng. Saudara-saudara, kita harus jujur. Sulit sekali seorang menikah dengan seorang lalu setia seumur hidup, sama sekali tidak ada pikiran penyelewengan. Karena manusia adalah orang berdosa. Itu sebab penggodaan, pencobaan itu ada. Justru karena kelemahan itu, justru karena penggodaan itu mungkin ada, maka kita perlu janji. Janji yang suci di hadapan Tuhan. Di dalam seremoni pernikahan, aku berjanji mencintai engkau dengan setia sampai akhir. Tidak peduli kaya miskin, tidak peduli lancar atau tidak lancar, tidak peduli engkau sakit atau sehat. Saya akan terus memelihara engkau sampai ajal daripada hidup. Ini janji untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh sembarangan. Ini janji mengingatkan kita bahwa kita harus bertanggung jawab. Ini janji mengingatkan kita menikah di hadapan Tuhan dan harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat ketiga hal ini: kesucian, kekekalan, dan kesatuan yang hanya satu arah. Ini menjadi ciri khas kebahagiaan hidup seks di dalam pembentukan keluarga, di dalam hidup manusia. Saudara-saudara sekalian, negara-negara yang tidak menjamin ini atau dengan konstitusi yang melanggar ini adalah negara yang biadab. Negara-negara yang menjunjung tinggi kebudayaan, yang mementingkan moralitas, ada negara-negara yang membuat konstitusi dengan sistem monogami. Saudara-saudara, tidak ada terkecuali. Jikalau ada agama yang mengizinkan manusia boleh menikah lebih dari satu, maka negara itu waktu didirikan sebagai negara, mereka pun tidak berani sembarangan mencantumkan itu ke dalam konstitusi mereka. Negara Indonesia terbentuk oleh lebih daripada agama yang banyak sekali. Tapi negara Indonesia adalah satu negara yang tetap harus junjung tinggi monogami, bukan poligami. Allah mencipta seorang laki-laki namanya Adam. Allah juga menciptakan seorang wanita namanya Hawa. Satu Adam, satu Hawa. Lalu kalau Allah memerintahkan engkau boleh menikah 3, boleh menikah 4, boleh menikah 5. Kenapa Allah cuma cipta satu orang wanita? Wanita mempunyai kesempitan hati yang sangat perlu. Wanita lebih sempit hati, tetapi mereka memang diberikan cara seperti ini untuk memelihara kelestarian daripada satu keluarga. Dan demikian, ibu-ibu itu selalu mengikat. Ibu-ibu itu selalu menjadi satu kekuatan untuk menjadikan keluarga itu bisa hidup di dalam keamanan. Saudara-saudara sekalian, dengan begini kita melihat Allah memberikan perintah jangan berzina. Ini adalah untuk kebaikan umat manusia. Dan Tuhan yang telah menciptakan fungsi seks untuk boleh manusia menikmati seluas mungkin, sebebas mungkin. Seperti apa yang saya katakan minggu lalu, tidak ada postur daripada binatang yang lebih mengakibatkan kenikmatan seks melampaui manusia. Manusia mempunyai cara gerak badan dengan postur
yang kemungkinannya itu berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu kali lebih lincah dari binatang. 2 tahun yang lalu saya membawa pendeta-pendeta penginjil pergi ke Beijing dan melihat salah satu acara akrobatik show daripada itu traditional Chinese. Pada waktu itu engkau melihat kelembutan tubuh dan kemungkinan mereka begitu tinggi tekniknya mempermainkan segala sesuatu, sangat mengagumkan. Nah saudara-saudara, di dalam postur yang mungkin kita gerakkan seluruh tubuh kita dengan desain yang begitu canggih dari Tuhan, manusia mempunyai kemungkinan menikmati seks berpuluh-puluh kali lebih daripada binatang. Dan kalau engkau masih tidak puas, engkau masih main-main, maka Tuhan akan hajar engkau. Karena seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan, lalu saling setia sampai akhir, bagaimanapun dia main seks antara 2 orang, tak mungkin mendapat penyakit kelamin. Bagaimana kuatnya engkau main seks? Bagaimana bebasnya engkau main seks? Asal engkau main antara suami istri di dalam pernikahan yang resmi sampai mati, tak mungkin engkau mendapatkan penyakit seks. Tetapi kalau engkau sudah main dengan orang kedua, orang ketiga, orang lain, maka engkau memberikan lowongan untuk kemungkinan menjadi penyakit kelamin landa kepadamu. Saudara-saudara, laki-laki yang main dengan pelacur lalu membawa kumannya, membawa benih penyakit seks untuk menularkan kepada istri, dosamu besar sekali. Perempuan-perempuan yang tidak setia kepada suami, main di atas tempat tidur dengan laki yang lain, lalu menularkan kepada suami yang suci, itu sangat besar dosanya. Saudara-saudara, saya harap kita yang menjadi suami suci menjadi teladan, dan menjadi istri suci taat kepada suami. Sebagaimana Kristus mencintai gerejanya, rela berkorban untuk menyatakan cinta yang sejati. Sehingga gereja yang mengerti cinta semacam ini seharusnya taat untuk membalas cinta kasih dari Tuhan. Biar kita menjalankan seperti ini. Kadang-kadang kita percaya betul-betul suami kita baik, ternyata tidak. Kadang-kadang kita percaya istri kita betul-betul suci, ternyata tidak. Terlalu banyak meragukan, itu berdosa. Terlalu percaya juga susah. Ada satu cerita mengatakan, jikalau seorang betul-betul suci seumur hidup, lalu sampai surga, boleh naik Rolls Royce. Kalau menyeleweng, naik sepeda. Menyeleweng lebih baik lagi, jalan kaki. Saudara-saudara, lalu seorang suami yang cinta istrinya, sungguh-sungguh mencintai istrinya, lalu dia sampai di surga karena istri sudah mati duluan. Begitu dia sampai di situ, engkau seumur hidup suci terhadap nyonyamu, maka ada Rolls Royce. Ini omong kosong ya, saudara-saudara. Ada Rolls Royce yang disedia bagimu. Dia bawa Rolls Royce terus cari, wah jalannya di surga banyak. Dia mau menemukan istrinya bagaimana. Akhirnya di beberapa jalan sudah dia menemukan nyonyai naik sepeda. Saudara-saudara, dia baru tahu nyonya saya tidak sesuci seperti saya kepada dia. Ada orang yang meragukan orang sehingga bagaimanapun tidak bisa percaya. Saudara-saudara, kalau engkau meragukan orang lain dan tidak berdasar, itu menyusahkan diri sendiri. Ada seorang laki-laki, dia selalu curiga karena dia jauh lebih tua dari istrinya. Istrinya jauh lebih muda, lebih cantik. Waktu masih muda, dia tidak ada psychological problem. Tapi waktu dia tua, dia merasa, wah sulit. Saya sudah tua, nyonya masih muda. Apakah dia setia sama saya? Lalu setiap kali nyonya dia pulang, dia cari bajunya. Ada rambut orang laki-laki atau tidak. Dipeluk sama siapa atau tidak. Jadi dia cari. Kalau ada satu, nah sama siapa lu? Ini buktinya engkau dipeluk sama laki-laki. Saben hari gini, sang istri itu bohwat sama dia. Sesudah pulang bukan dicintai, dicari-cari rambut. Ya, daripada
atas sampai bawah. Ada rambut tak? Engkau sama orang lain. Satu hari dia cari setengah jam, tak ada rambut. Dia nangis. Saya baru tahu, sama yang gundul pun kamu mau. Kenapa? Karena sudah curiga. Kalau sudah curiga, terus curiga. Itu tidak benar. Saudara-saudara, di dalam keluarga, mari kita memelihara saling percaya. Suami istri yang saling percaya, itu sangat bahagia. Betulkah engkau mau dipercayai? Kalau betul saya tanya, patutkah engkau dipercayai? Banyak orang mau dihormati ya. Kalau orang tidak dihormati tidak enak. Tapi orang yang mau dihormati, tanya sendiri. Engkau patut dihormati atau tidak? If you are worth it to be respect, people will give you respect. If you are not worth it, do not request other to respect you. Ini satu dalil. Mari kita belajar menjadi suami jangan menipu istri. Yang menjadi istri jangan mengkelabui suami. Dengan sungguh-sungguh, jujur, segala sesuatu transparan. Sebagai suami istri yang sama-sama mencintai, belajar saling menghormati. Saudara-saudara, memang Alkitab mengatakan air akibat curian itu lebih manis. Air biasa kurang manis. Karena sudah bayar mahal baru minum. Tapi air curian yang tidak bayar itu lebih manis. Banyak orang menikmati seks yang manis karena seks curian. Karena seks yang tidak wajar, tidak jujur, yang tidak sah. Di dalam menikmati seks yang tidak sah, engkau rasa lebih manis. Tetapi manis dulu mengakibatkan kepahitan yang tidak habis-habis seumur hidup. Engkau orang bodoh. Saudara-saudara, waktu saya masih kecil, saya selalu dibelikan zaitun di Tiongkok. Zaitun itu ada olive. Zaitun itu adalah kanan. Nah saudara-saudara. Nah ibu saya mengatakan, coba lihat. Buah ini lain sama yang lain. Kenapa lain sama lain? Beberapa ciri khas. Waktu engkau begitu makan, pertama-tama rasa kecut, rasa tak enak. Dan bijinya itu tajam sekali, lincip, tak hati-hati bisa tusuk itu daging dari gigimu. Maka engkau waktu makan itu harus memperhatikan bagian yang lincip dari dalamnya. Nah ini waktu makan rasa tak enak. Waktu makan rasa tak enak sekali rasanya. Tetapi setelah selesai kunyah, setelah mereka telan, baru mulai rasa manisnya, enaknya. Pelan-pelan menyusul. Inilah bedanya buah. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, biar istrimu seperti pohon anggur. Biar anak-anakmu seperti tunas zaitun. Nah ini Alkitab. Istri seperti pohon anggur. Apa artinya? Yang menjadi nyonya jangan suka galak-galak. Laki-laki paling datang lihat nyonyanya galak-galak. Bagaimana cantik pun dipotong 80% karena galaknya. Saudara-saudara. Perempuan yang lembut. Perempuan yang seperti pohon anggur. Itu bagaimanapun cantiknya itu tidak bisa diganti dengan kosmetik. Banyak laki-laki tidak bisa tahan melihat perempuan yang meledak seperti gunung meletus. Saudara-saudara. Buat apa? Maka perempuan mempunyai keindahan yang membuat pria itu tidak tahan. Saudara-saudara. Karena apa? Karena banyak laki tidak bisa menerima yang keras. Bisa menerima yang lembut. Keras-keras. Langsung dua orang terbentur. Tidak ada gunanya. Biar istrimu seperti pohon anggur. Pohon anggur itu adalah melukiskan wanita yang baik. Dan pohon anggur itu juga menjadi simbol Yesus di dalam dunia. Akulah pohon anggur yang sejati. Bapakku pembelanya. Kenapa pakai pohon anggur? Yesus kenapa tidak pakai akulah pohon cembara yang geli. Akulah pohon ara yang subur. Akulah pohon yang tinggi. Dia bilang akulah pokok anggur.
Karena apa? Dia lembut dan dia taat kepada Bapa. Sebagaimana Kristus taat kepada Bapa. Sebagaimana gereja taat kepada Kristus. Bagaimana seharusnya wanita taat kepada suami karena kelembutan. Bukan kelembutan karena kompromi. Kelembutan karena cinta kasih. Bukan kelembutan karena menjual diri dan kebenaran. Kelembutan karena mau meraih jiwa seorang pria yang lebih cinta kepada dia. Makin engkau taat kepada suamimu, suamimu makin mencintai engkau. Engkau makin mencintai istrimu, istrimu makin rela taat kepadamu. Ini dalil. Karena sang pencipta mengetahui yang dicipta laki-laki memerlukan wibawa, gengsi daripada otoritas. Yang dicipta sang wanita memerlukan perlindungan dan kasih yang lembut. Suami yang mengetahui bagaimana dengan lembut mengasihi istrinya akan mendapatkan hati istrinya dan sungguh-sungguh mau mengasihi suami dengan taat. Tetapi suami kalau dihargai wibawanya oleh istri yang berbijaksana, maka suami itu akan sangat mengasihi dan berucap syukur kepada istri yang mengerti jiwanya. Nah, saudara-saudara sekalian, dan demikian anakmu akan seperti tunas zaitun. Zaitun itu di luar lembut, di dalam keras. Zaitun itu dagingnya bisa digigit, tetapi bijinya tidak bisa. Artinya apa? Harus bertulang keras di dalam, harus berkelembutan di luar. Nah, ini adalah psikologi dan teknik hubungan antara manusia dengan manusia yang sangat-sangat tinggi dan tidak gampang. Manusia dan binatang bedanya apa? Manusia khususnya dengan kepiting bedanya apa? Kepiting tulang di luar, daging di dalam. Manusia daging di luar, tulang di dalam. Semua ikut saya, 1, 2, 3. Kepiting tulang di luar, daging di dalam. Manusia tulang di dalam, daging luar. Jadi kalau dua orang tabrak, bagaimana? Tidak apa-apa. Karena apa? Dagingnya lembut. Jadi ada shock breaker. Ya. Kalau tabrak, brong, ada shock breaker. Jadi tidak apa-apa. Tetapi kepiting kalau tabrak kepiting, semua pecah. Ya. Jadi saudara kalau kelihatan kepiting, jangan jabat tangan sama dia. Semua 1, 2, 3. Kalau kelihatan kepiting, jangan jabat tangan sama dia. Kita adalah manusia. Keras di dalam. Itu prinsip. Lembut di luar. Itu persahabatan. To have a relevancy. To have a relationship with others. You should be friendly. But as a Christian, you should have your own principle of faith. Which is not compromised to others. Saudara-saudara. Maka peribahasa Tionghoa mengatakan. Li chang jian ding. Tai du rou he. With very soft attitude. Very strong principle. Berpendirian yang tegas. Yang keras. Yang kaku. Tapi bersikap yang lembut. Sopan. Dan penuh dengan pengertian dengan orang lain. Ini penting sekali. Saudara-saudara. Zaitun. Itu permulaan adalah kecut. Sepet. Tidak enak. Tapi lambat laun keluar manisnya, enaknya. Hidup dan teknik hidup yang bahagia sama. Nyonya saya paling sedikit 1 minggu berapa kali bilang sama anak-anaknya. Sian ku hou lo. Sian ku hou lo. Susah dulu, bahagia belakangan. Susah dulu, senang belakangan. Keluarga manusia begitu. Saudara-saudara. Sekarang mengapa banyak perceraian? Bukankah perceraian itu justru banyak terjadi di dalam zaman orang bebas mencintai, bebas memilih pacar, dan bebas nikah. Negara yang lebih banyak bebas pernikahan justru menghasilkan lebih banyak perceraian. Yang paling bebas, paling banyak perceraian. Saudara tahu tidak, sejak tahun 1965, bagian California dan bagian Florida, dua bagian yang paling enak hidupnya, cuacanya, hidupnya paling enak di Amerika, adalah dua-duanya paling banyak perceraian. Saudara-saudara, di California perceraian lebih 100%. Di Florida perceraian lebih 100% mulai tahun 65.
Kenapa bisa lebih 100%? Kalau semua cerai kan paling banyak 100%. Kok bisa lebih 100%? Karena nikahnya lebih 2 kali, 3 kali. Maka perceraian lebih banyak daripada orang. Lebih banyak dari orang yang ada. Itu namanya lebih 100%. Kenapa? Karena terlalu bebas. Seorang bernama Kinsey, Dr. Kinsey yang menulis buku tentang Revolution of the Sex di Amerika, mengakibatkan kebebasan seks yang tidak terkontrol. Mengakibatkan kira-kira tahun 68, 85% anak perempuan kehilangan keperawanannya sebelum kelas 2 SMA. Saudara-saudara, 85% perempuan sudah tidak lagi perawan waktu mereka umur 16. Di mana mainnya? Lebih daripada 60% mainnya di belakang mobil. Manusia pemuda bawa mobil, bawa girlfriendnya sampai di tempat yang sangat sepi, mulai main. Dua-dua loncat ke belakang. Di tempat duduk belakang, mereka buka baju. Saudara-saudara, lost virginity, kehilangan keperawanan mereka pada waktu 16. Manusia yang bebas seks akhirnya mendapat bahagia? Tidak. Makin bebas seks, makin banyak perceraian. Makin menikmati seks, makin mendapatkan kepahitan hidup. Manusia bermain-main. Tuhan berkata jangan berzina. Kalimat ini menjamin kami nanti memberikan satu perintah yang menjaga kelestarian hidup umat manusia dan menjamin bahagia keluarga. Saudara-saudara, di dalam masyarakat kuno, manusia tidak berhak memilih pacar sendiri. Tidak berhak cinta dengan orang yang dia sukai. Karena keluarga, orang tua yang mempunyai hak seperti diktator menentukan engkau sama siapa, engkau sama siapa. Akhirnya engkau hanya bisa nangis, engkau hanya bisa masuk ke dalam keluarga melalui paksaan yang pahit sekali. Ibu saya umur 16 sudah dijodohkan, belum umur 17 sudah nikah. Dia baru pulang dari sekolah menengah. Sampai di rumah ada 3 tamu. Lalu dia masuk rumah. Begitu sampai masuk di kamarnya, kakak perempuan mengatakan, antara 3 itu satu suamimu. Hah? Dia kaget. Saya baru umur 16. Suami apa? Apa-apa ini? Dia mulai, mereka jangan nangis, jangan teriak. Perintah papa mama, you harus ikut. Salah satu. Dia bilang, aku datang. Yang datang itu semua orang tua kok. Saya masa dinikahkan sama orang tua. Benar. Mama saya umur sampai 17 menikah sama papa saya umur 39. Beda 22 tahun. Karena papa saya sudah meninggal istrinya, maka menikah lagi dapat seorang gadis umur 16. Ya. Dan mama saya dari lubang pintu lihat yang mana ya. Karena 3 orang itu ada yang 50 lebih, ada yang 40 lebih, ada yang hampir 40. Dan dia kata mungkin yang agak muda itu. Tapi saya baru belasan tahun dipaksa nikah. Bawa datang barang-barang penuh sekali. Ini adalah barang untuk menjadi hadiah untuk mendapatkan engkau. Engkau saya begitu gampang memperbolehkan. Tapi mereka tahu ini laki-laki yang baik. Ini laki-laki yang sungguh-sungguh mempunyai usaha, mempunyai karya, mempunyai nama yang baik. Istrinya meninggal, menikah sama dia. Paksa nangis. Dia dengan air mata mencuci muka saban hari. Karena tidak boleh sekolah lagi, harus nikah, dipaksa. Pahit. Tapi saudara-saudara, setelah nikah, belajar. Papa saya orang pinter, bisa 10 bahasa. Papa saya adalah general manager daripada satu company terbesar di Asia. Standingan dengan Kian Guan, Kue Hotong. Jadi waktu itu ada 2. Satu adalah Kian Guan, satu Kue Hotong. Dua company ini bersaing menjadi raja gula seluruh Asia. Dan 1 tahun labanya waktu 80 tahun yang lalu kira-kira 65 sampai 80 juta dolar Amerika.
1 tahun. Waktu itu 80 tahun yang lalu. Dan general manajernya papa saya diundang dari Tiongkok. Dan dia diberi julukan doktor perdagangan. Papa saya karena bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Chinese, bahasa Indonesia, dan bisa bahasa Jepang, bisa Hokkien, bisa juga bicara Swatau, Shanghai, Cantonese. Dia 10 bahasa, maka lincah sekali, hebat sekali. Akhirnya anaknya kurang lincah dan kurang pintar. Saya hanya bisa khotbah dalam 4 macam saja. Anak saya lebih kurang lagi. Ini namanya itai puru itai. Makin turun makin goblok. Saudara-saudara. Nah itulah. Mana saya, oh iya, kalau ini yang mau engkau silakan. Ini orang pintar, orang hebat. Nikah sama dia. Nggak mau, saya masih muda. Nggak bisa, paksa. Tetapi akhirnya bagaimana? Melahirkan Stephen Tong lumayan dong. Makanya saudara-saudara, mula kecut nggak apa-apa. Asal akhirnya manis. Ya. Kalau mulanya terlalu manis, akhirnya pecah belah. Jadi saudara-saudara, banyak negara, banyak masyarakat yang cintanya terlalu bebas, akibatnya tidak baik. Banyak perceraian. Banyak pernikahan yang permulaan tidak baik, akhirnya baik. Banyak orang yang diizinkan Tuhan harus gagal berapa kali, harus patah hati, baru akhirnya menikmati cinta yang sungguh. Jadi hidup kita penuh dengan satu faktor X yang kita tidak tahu. Sebagai orang Kristen selalu berkata Tuhan, yang Tuhan atur saya puas. Yang Tuhan izinkan saya terima. Mengapa kekasihmu yang begitu cantik yang berbaik akhirnya meninggalkan engkau? Mengapa engkau harus mengalami kepedihan, broken hearted yang begitu susah? Itu semua adalah karena Tuhan mempersiapkan engkau susah dulu, baru suka sesudahnya. Engkau pahit dulu, baru manis belakangnya. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan, biar kita belajar. Hidup suci, hidup puas, hidup mendapatkan janji kepada Tuhan. Jangan berzina. Saudara-saudara, perzinahan tidak pernah membawa bahagia. Kenikmatan seks di luar jalur memberikan rangsangan kesenangan sementara, tapi akibatnya tidak baik. Itu merusak keluarga, itu membuat hati nuranimu tidak habis-habis menurut engkau sampai selama-lamanya. Itu membuat anak kita tidak melihat contoh yang baik. Itu membuat pecah belah daripada jiwa kita yang tidak taat kepada Tuhan dan mengakibatkan rumah tangga kita tidak bermutu dan tidak berkesaksian. Saudara-saudara, 3 hal yang mengakibatkan manusia tidak terlalu berani cerai. Banyak suami istri saling kurang puas, tapi akhirnya tetap tidak berani cerai. Karena apa? Ada 3 tekanan yang besar mencegah manusia cerai. Pertama adalah religious pressure. Kedua adalah social pressure. Dan ketiga adalah family pressure. Pertama adalah religious pressure. Karena apa? Saya adalah orang beragama. Agamaku tidak mengizinkan saya bercerai. Itu sebab karena ikatan agama kita tidak sembarangan berani bergerak. Nah ini adalah cara pertama. Kedua, social pressure. Keluarga kita besar. Masyarakat kalau tahu saya bercerai, nama reputasi saya akan hancur. Jadi tekanan dari masyarakat bikin keluarga tidak berani sembarangan bercerai. Ketiga, family pressure. Orang tuanya atau ada anak atau family kita bikin kita tidak berani. Nah saudara-saudara, ini semua pressure yang mengakibatkan orang tidak berani bercerai hanya merupakan anugerah umum dari Tuhan. Kalau tidak ada anugerah umum menahan, kalau tidak ada anugerah umum mengekang, maka manusia selalu berkebebasan di luar jalur. Itu sebab kita bersyukur kepada Tuhan kalau ada yang mengekang. Tetapi ada orang tidak, ketiga hal ini semua tidak takut. Dia tidak takut lagi Allah, tidak takut lagi manusia, tidak takut lagi istri, anak dan keluarga.
tidak takut lagi mertua atau family. Akhirnya ketiga tanggul jebol semua, manusia mulai bercerai. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memelihara kita, memelihara hati yang takut kepada Tuhan, takut kepada sesama manusia, takut kepada akibat-akibat. John Dewey adalah seorang filosof yang penting di dalam arus pragmatisme filsafat Amerika. John Dewey, William James, dan Charles Peirce, ketiga tokoh ini yang mempelopori pragmatisme sebagai satu arus filsafat yang baru abad 20 di Amerika. John Dewey menulis satu buku yang namanya The Revolution of Philosophy. Dan di dalam etikanya dia mengatakan satu kalimat, if you think about what will happen as a result of your action, you will be very careful of what you do. Nah, saudara-saudara, ini menjadi dalil etika yang paling penting dari filsafat Dewey, yaitu memikirkan tentang apa akan menjadi akibat. Itulah menjadi daya tahan engkau bermoral dan berkebebasan. Dan bagi saya waktu mempelajari ini, saya lihat sebenarnya itu sudah ada di Alkitab. Itu bukan penemuan John Dewey. 3.450 tahun sebelum Dewey mengatakan kalimat golden rule itu sudah terdapat di dalam ayat, di dalam pasal 34 dari Deuteronomy, ulangan di dalam kalimat dari Musa. Sebelum Musa meninggal dunia, aku mengharapkan umatku memikirkan apakah akibat kelakuan mereka. To rehearse, to presuppose, to imagine what will happen finally. It will cost you to be careful of your action. Saudara-saudara, banyak orang, saya mau gini, ya itu gini. Dapat, pokoknya. Istilah pokoknya, istilah mau gini ya gini. Sewenang-wenang. Adalah orang tidak pernah memikirkan kalau mereka melakukan sesuatu, akibatnya apa? Tidak dipikirkan. Pikir yang panjang silakan. Orang Tionghoa mengatakan san si er hou sing. Pikir 3 kali baru lakukan. Yang mau cerai selalu tidak pikir 2 kali. Hanya pikir saya mau senang. Saya dapat perempuan yang lebih cantik. Saya akan menikmati satu perasaan seks yang lebih segar. Sama istri sudah bosan. Lalu engkau pergi. Biar engkau pikir lagi. Kalau engkau cerai, bagaimana perasaan istrimu? Bagaimana janjimu dengan Tuhan? Bagaimana anakmu akan diperlakukan? Bagaimana dia akan menghadapi pencemoohan daripada kawannya? Bagaimana dia akan menghadapi hari depan? Pikir akhirnya biar orang memikirkan tentang kemungkinan akibat yang terburuk, mengakibatkan dia mengatakan, oke, saya tidak jadi cerai. Saudara-saudara, kita harus menghargai pernikahan. Kita harus menghormati perjanjian. Kita harus saling percaya dan saling memperbaiki. Saudara-saudara, selalu kita pikir kalau sudah ganti yang baru, beres. Tidak. Ganti yang baru, mungkin tidak beres. Malah lebih cilaka lagi. Keluar daripada lubang serigala, masuk lubangnya buaya. Saudara-saudara, engkau kira ini istri saya sudah bosan. Engkau kira kalau perempuan yang lain lebih baik. Perempuan yang lain senyumnya menarik. Karena engkau belum tahu meletusnya bagaimana. Belum tahu gunung meletus yang di bawah laut. Kalau meletus lebih dahsyat. Jangan kira istrimu tidak baik. Manusia yang menikah sebelumnya belum pernah hubungan seks. Belum pernah nikah. Selalu jiwanya lebih bersih. Karena anak gadis pertama kali nikah, dia murni sekali. Tapi engkau sudah sukses, engkau sudah menjadi seorang yang kaya, sudah mempunyai uang, harta, rumah yang banyak. Baru ada orang bilang, aku cinta kamu. Hati-hati. Dia cinta kamu atau cinta kekayaanmu belum terbukti. Saudara-saudara, saya membaca satu makalah waktu saya umur 15. Wah, bagus sekali.
Jikalau aku orang kaya. Judulnya itu. Jikalau aku adalah orang kaya. Banyak yang saya baca lupa semua. Ingat dua saja. Jikalau aku orang kaya. Aku tak pernah tahu roti yang diganti dengan keringat yang kerja setengah mati. Berapa manisnya. Ya. Saudara-saudara, sama-sama roti. Tapi yang kerja setengah mati, 1 hari kerja dapat 25.000. Lalu beli roti. Manis luar biasa. Orang yang kaya sekali, saben hari makannya hijit apa saja. Dikatakan, tidak enak. Kalau aku orang kaya, aku tak pernah tahu roti yang diganti dengan keringat yang kerja setengah mati. Berapa manisnya. Saya sangat terkesan. Lalu kalimat yang lain. Jikalau aku orang kaya, aku tak pernah tahu nyonyaku itu nikah sama saya. Karena nikah sama saya. Atau nikah karena menginginkan kekayaan saya. Aku tak pernah tahu. Jadi keadaan tak pernah tahu itu penasaran. Jadi engkau hidup dalam keadaan bagaimana? You never know. No money, no sex. Nah, ini kalimat modern ini, saudara-saudara. And no money, no marriage. Jadi orang nikah mau apa? Mau apa? Saudara saya dari kecil hidup sederhana. Sampai sekarang. Waktu saya sama pendeta-pendeta pergi ke Eropa 8 hari. Berapa tahun ya? Kira-kira 6 tahun yang lalu. Kita makan apa? Saya bilang ikut saya ya. You tidak boleh macam-macam. Untuk menghemat waktu bisa lihat lebih banyak. Tidak masuk restoran. Paling banyak 1 hari 1 kali. Lalu yang lain apa? Makan roti sama Coca-Cola. Sudah. Jadi 8 hari itu kelihatan 7-Eleven. Beli Coca-Cola. Roti panjang celup. Makan. Sudah selesai. Naik lagi tren. Lihat lagi. Saben hari. Itu pendeta-pendeta saya siksa. Saya aniaya. Nah akhirnya mereka puji Tuhan. Masa 8 hari. Termasuk tiket. Termasuk hotel. Termasuk semua tempat main. Termasuk beli karcis. Dan untuk masuk ke dalam semua tempat. Sampai pulang. Satu orang cuma bayar $1.200. Mujizat di dunia itu. Ya. Nah, kedua kali bawa mereka ke Beijing, Shanghai. Sudah lebih enak, masih ada beberapa. Karena yang ikut beberapa pedagang. Lain kali pedagang jauh saya ikut. Supaya kita boleh terus makan roti sama Coca-Cola saja. Tapi akhirnya juga tidak ada yang mencret, tidak ada yang masuk rumah sakit. Mungkin pulang kurus sedikit. Begitu pulang langsung serbu sebanyak mungkin. Untuk kembalikan tubuh yang sehat. Begitu aja. Karena pernah susah. Pernah hidup sederhana. Akhirnya no complain. Ya. Nah mereka yang tidak tahan. Ya sudah. Jangan jadi rekan saya. Ya. Kalau pendetamu sendiri begini. Lu mau apa? Kalau pemimpin sendiri berkorban. Lu mau apa? Saudara-saudara, ya begitulah. Jadi saudara-saudara, kalau engkau terlalu kaya, tidak tahu cintamu itu apa, keluargamu apa. Saya bukan menyinggung orang kaya ya. Memang orang kaya di sini paling takut saya singgung, saya tahu itu. Di dalam perkataan saya, tidak ampun, tidak peduli kamu raja atau kamu semut. Di hadapan Tuhan kita membicarakan kebenaran. Pokoknya ingat, Tuhan mau kita hidup suci. Keluarga itu penting sekali. Unsur untuk bikin kita cerai-berai banyak. Penggodaan yang bikin kita cerai itu mungkin banyak. Tapi sebagai orang yang takut kepada Tuhan, ingat, jangan berzina. Jangan berzina. Hari ini saya sampai di sini dulu. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih perintah-Mu, firman-Mu, ajaran daripadamu semua menjadi berkat bagi kami. Dan kami berterima kasih kiranya tangan-Mu memimpin kami. Firman-Mu menegur kami. Dan cahaya-Mu menerangi kami. Dan Roh-Mu memimpin perjalanan kami. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.